Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Raudlo Rida dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, 14 Juni ini diperingati sebagai Hari Donor Darah Sedunia. Ada banyak ungkapan rasa syukur dan juga terima kasih yang diberikan untuk para pendonor darah di seluruh dunia atas sumbangan mereka dalam menyelamatkan banyak jiwa. Hari Donor Darah Sedunia ini juga memberikan kesadaran terkait dengan betapa pentingnya donor darah. Lantas, mengapa donor darah menjadi hari peringatan yang diperingati di seluruh dunia? Saat ini di Studio Sultan TV telah ada bersama kami nih narasumber Bapak Ahmad Yani yang merupakan Sekretaris PMI Kota Serang. Mari kita sapa terlebih dahulu nih sebelum kita berbincang lebih lanjut. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak. Pak, kali pertama atau sudah sering nih Pak datang ke Sultan TV? Kalau datang ke Sultan TV sering ya. Oh, sering ya Pak ya? Sering banget. Kebetulan dengan Abah Roji ini kita berteman. Cuma mungkin dengan konteks yang berbeda-beda. Oke. Gitu. Dengan seragam yang berbeda nih Pak ya. Kalau hari ini nih ya Pak Ahmad Yani ini mewakili dari PMI Kota Serang nih Pak. Betul. Karena hari ini juga bertepatan dengan Hari Donor Darah Sedunia ya Pak ya. Betul. Ini juga kan momentum yang tentunya kita memorable banget ya Pak ya pada hari ini. Ini juga kita sangat mengapresiasi bagi para pendonor di seluruh dunia karena ini juga sudah menyelamatkan banyak sekali jiwa ya Pak ya. Jutaan banyak. Nah jutaan pemirsa. Nah berbicara tentang donor darah Pak, boleh dong Pak kalau semisal dari sudut pandang Bapak sendiri nih ya, sebenarnya donor darah itu apa Pak? Ya, donor darah itu kegiatan menyumbangkan darah secara sukarela untuk pasien yang membutuhkan darah. Secara singkatnya gitu. Oke. Jadi kita menyumbangkan darah kita gitu, untuk orang yang membutuhkan. Nah, kalau semisal kita melihat nih Pak ya, manfaat dari donor darah itu sendiri apa Pak bagi pendonornya dan juga bagi penerimanya ini apa sih Pak? Ya, sebetulnya ini penting diketahui oleh masyarakat bahwa manfaat dari donor darah untuk para pendonor ini kan sebetulnya menjadikan si pendonor menjadi lebih sehat. Oke. Karena ada reproduksi darah, seperti halnya kaum wanita kan secara alamiah sudah mengalami menstruasi gitu kan. Jadi ada reproduksi darah yang terus menerus sehingga sel darahnya terbarukan. Itu bagi pendonornya. Kemudian menurunkan kelebihan zat besi, kemudian juga mengurangi resiko kanker dan sebagainya. Banyak sekali sebetulnya manfaatnya. Ada banyak manfaatnya Pak ya. Betul. Nah, adapun untuk yang menerima darah tadi itu juga kebalikannya. Kita bisa mencegah untuk mencegah kekurangan darah karena pendarahan misalnya orang hamil gitu kan. Pendarahan jadi kita bantu ditransfusikan darahnya sehingga apa yang terjadi kekurangan tadi terpenuhi kembali. Jadi sebenarnya kalau semisal kita melihat nih ya terkait dengan apa sih manfaat dari donor darah, entah itu bagi pendonornya ataupun penerimanya, sebenarnya ini saling berkorelasi gitu ya. Dan ini juga intinya bermanfaat bagi satu sama lain. Betul. Nah Pak, kalau berbicara tentang donor darah nih Pak ya, kadang tuh orang kebingungan, itu tuh prosesnya gimana sih dari awal sampai akhir? Karena mungkin Pak, beberapa orang nih masih bingung atau bahkan tidak tahu bagaimana sih proses dari donor darah itu. Ya, tahapan. Nah, mungkin gitu kan tahapan bagaimana kita mau donor gitu. Nah, tentu ada registrasi dulu. Registrasi, kemudian baru diperiksa kesehatan, tinggi badan, berat badan, kemudian sebagainya. Baru kemudian pengambilan darah dilakukan. Dari pengambilan darah itu diproses sebelum nanti disimpan. Dalam proses ini di screening, salah satunya di screening. Screening ini kan kita tidak tahu si pendonor punya penyakit menular dan sebagainya. Jangan sampai nanti ketika kita transfusi ke orang lain, nah ini berdampaknya buruk. Sehingga darah yang ini diolah dulu, di screening dulu, baru nanti setelah itu si pendonor selesai, darah diolah oleh unit. Nah baru mengisi form kartu donor darah. Kemudian si pendonor suruh istirahat dulu, nggak boleh langsung pulang gitu. Nggak boleh langsung pulang karena
kan mungkin agak pusing dan sebagainya. Memulihkan Nah, tenaga untuk pemulihannya dulu gitu ya, itu Pak, ya? kita kasih konsumsi ya kan untuk pemulihan sambil istirahat. Setelah itu boleh, dan disarankan 3 bulan sekali minimal. Minimalnya 3 bulan sekali ya Pak ya. Nggak boleh tiap hari juga. Kalau tiap hari Bahaya atau gitu. jadi kekurangan darah Pak. Jangan ini ya, takutnya ada orang-orang yang kayak saya ingin bermanfaat bagi orang lain. Akhirnya tadi ya saya punya banyak darah terus aja gitu ya. Donor darah setiap hari ya, nggak gitu juga. Tadi ingat ya pemirsa bahwa minimalnya adalah 3 bulan sekali. Betul. Nah Pak, berbicara tentang donor darah, syaratnya nih Pak, apa sih Pak setelah kita tadi tahu bahwa ada manfaatnya? Ya. Syarat utamanya usia. Usia itu berapa Pak? Usia itu minimal 17 tahun. 17 tahun. Jadi untuk menghindari resiko terhadap pendonor, usia minimalnya 3 tahun. Kemudian berat badan. Berat badannya minimal 45 kilo. Jadi tidak semua orang bisa donor. Kalau usianya kurang kan nggak bisa. Tapi kalau usianya sudah 17 tahun ke atas boleh. Disarankan batas maksimumnya 60 tahun. Batas maksimumnya 60 tahun. Ya, dengan berat badan minimalnya 45 kg dan tidak punya penyakit tentunya. Tidak punya penyakit. Kan gitu kan? Iya. Misalnya atau juga yang darah tinggi nggak bisa ya. Atau yang darah rendah, terutama yang darah rendah nggak bisa. Udah darahnya rendah masa dikasih gitu Pak ya ibaratnya. Jadi ada gitu. Nah yang darah tinggi juga nggak bisa ya Pak ya? Darah tinggi tergantung. Ada level yang tidak dianjurkan oleh dokter. Apa tuh Pak levelnya maksudnya? Ya misalnya darah tingginya sudah mencapai 180 lebih gitu, kan bahaya juga buat dia. Karena Pak ini ada beberapa orang yang kadang berspekulasi gini, darah tinggi itu disamakan dengan darah itu banyak Pak. Padahal bukan itu ya Pak ya, itu kan tekanan. Tekanan darah. Itu, jadi nggak apa-apa nih saya mau donor darah, kebetulan darah saya tinggi katanya ya. Nggak gitu ternyata ya Pak. Ini konsep-konsep yang kadang memang disalahpahami oleh beberapa orang. Nah kemudian nih Pak ya, kalau semisal untuk orang yang pertama kali mau mendonorkan darahnya nih Pak, hal apa sih yang memang paling penting untuk diketahui? Ya, yang perlu diketahui bahwa donor darah ini tidak mengakibatkan kita menjadi sakit, tapi sebaliknya menjadikan si pendonor malah jadi sehat. Jadi kemudian dengan donor darah ini kan kita menolong orang lain yang membutuhkan. Contoh kasus ginilah, ketika tetangga kita, teman kita, ibu kita melahirkan, kemudian mengalami pendarahan yang dahsyat, luar biasa gitu ya, kan perlu transfusi darah. Betul. Artinya banyak manfaat sebetulnya dan tidak beresiko tinggi sebetulnya. Ada banyak mitos juga, saya pikir itu perlu diluruskan gitu. Nah Pak, betul. Berbicara tentang mitos nih Pak ya, tentang donor darah. Sebenarnya ini banyak banget Pak, karena juga ada beberapa orang juga yang ada yang berani, ada juga yang langsung memikirkannya tuh hal yang enggak nih ketika mendonorkan darah. Salah satunya memang ada banyak sekali mitos-mitosnya. Entah itu nanti darahnya habis atau semisal jangan nantinya yang lain-lain ya Pak ya. Nah, boleh dong Pak diceritakan nih ya, karena Bapak juga dari PMI tentu banyak banget ya Pak ya, menanggapi mitos-mitos yang ada terkait dengan donor darah, dan boleh Pak sekaligus diluruskan nih. Mitos yang umum mitos yang umum sering berkembang di masyarakat ini tadi yang disebutkan Mbak tadi, katanya kalau kita donor darah kita habis. Gitu kan. Benar nggak tuh Pak? Kalau donor darah kita habis, gimana orang yang menstruasi? Gitu. Nah betul ya betul Pak ya. Padahal justru bagus, karena apa? Ada reproduksi sel darah yang terbarukan di situ. Itu mitos yang paling sering ya Pak ya. Padahal lebih bagus untuk reproduksi sel darah. Kedua ada mitos katanya nanti tertular penyakit. Nah itu. Nah ini kita di unit donor darah PMI di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, ini sudah mengantisipasi. Ya tadi dengan proses pengelolaan darah yang ketat. Kita ada screening dan sebagainya untuk menghindari jangan sampai darah yang akan kita transfusikan ini ada penyakit-penyakit HIV misalnya, hepatitis atau penyakit menular lainnya. Jadi kita buat ketat screeningnya supaya aman ketika kita berikan ke orang lain. Mitos lainnya misalnya gara-gara donor sakit katanya. Nah gitu kan? Pak, itu biasanya apakah itu hanya insting aja ya Pak? Karena kan ibaratnya wah di jarum masuk nih gitu kan, akhirnya dikasih ya udah sakit jadinya. Iya, kita udah donor sakit ya. Padahal sebetulnya sebelum melakukan donor
petugas unit donor darah itu kan ditangani oleh para medis dan medis. Ya tentunya sudah men-screening dulu, ya kan, apakah dia punya tekanan darah rendah, apakah dia punya keluhan penyakit menahun dan sebagainya, itu sudah diantisipasi. Atau mungkin tensi darahnya tidak bagus dan sebagainya. Jadi di awal sudah sudah dilakukan satu proses pemeriksaan terlebih dahulu. Dan insya Allah selama ini kasus-kasus orang mendonorkan darah mayoritas malah sebetulnya sehat dan senang. Karena membantu dan juga tadi ya Pak, balik lagi ke tubuh kita ini yang sehat. Gitu ya. Karena baru terus darahnya. Diperbarui terus ya Pak ya. Lagian darahnya kan nggak diambil banyak. Nah betul, nggak yang sampai sederijen gitu ya Pak. Aduh, kalau itu baru bahaya ya. Nah Pak, memang tadi kalau kita berbicara tentang mitos-mitos, memang itu perlu diluruskan sekali nih ya kepada masyarakat. Agar memang nih kadang kan ada banyak loh pemirsa yang memang membutuhkan bantuan. Salah satunya adalah donor darah ini. Ada banyak yang bisa kita lakukan, salah satunya tadi dengan donor darah. Pak, kita akan berhenti sejenak nih. Dan kita akan kembali sesaat lagi. Maka dari itu jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Bincang hari ini.